Assalamualaikum, welcome to my YouTube channel. Nah, di video kali ini saya mau share atau mau pengen berbagi pengalaman tentang cara mengatur keuangan rumah tangga gitu. Dan ini emang saya caranya itu bukan ala-ala sih tentang rumah tangga, karena emang saya sebagai ibu rumah tangga ya. Jadi di sini yang pertama saya akan tulis budget untuk 1 bulan. Nah, kebetulan ini kan bulan Oktober, jadi ini saya akan tulis pengeluaran apa aja untuk 1 bulan tuh apa aja sih yang dibutuhin gitu, buat bayar apa aja sih. Nah, di sini saya mau tulis pengeluarannya itu pengeluaran wajib setiap bulan gitu ya. Nah, di sini saya mau tulis listrik itu wajib banget, karena setiap bulan saya masih menggunakan listrik yang dibayar dulu baru nanti, maksudnya bukan token. Nah, terus di situ ada bayar sampah, arisan, sama paket data. Nah, di sini saya sebenarnya paket datanya itu enggak setiap bulan langsung beli, cuman kalau misalnya habis aja. Tapi di sini saya targetin enggak 1 bulan sih sebenarnya. Jadi kalau misalnya habis ya udah saya beli gitu, kurang lebih sih 70 berapa gitu, cuman saya patokin 100.000 aja ya. Dan di sini listriknya itu saya setiap bulannya saya keluarkan untuk biayanya itu 150.000, untuk sampah 35.000, arisan kalau arisannya itu 100.000, itu arisan keluarga gitu ya. Tapi kadang 50.000 juga, tapi saya patokin 100.000 aja. Terus paket data yang tadi saya udah sebutin 100.000 ya, dan itu totalnya 385.000. Dan di sini di list ke bawahnya saya mau catat belanja bulanan. Nah, di sini belanja bulanan yang pokok banget, yang wajib banget, jadi kayak beras, kayak gas, kayak gitu ya. Jadi itu benar-benar wajib banget, setiap bulan itu harus ada gitu, harus dibeli kayak gitu. Nah, di sini ada listnya, itu ada beras, gas, minyak goreng saya masuk ke bulanan pokok aja. Terus pempes sama uang apa ya, bentar ya. Nah, pokoknya ini uang jajan sama uang jaga-jaga. Jadi di situ saya taruhin aja uang jajannya ke wajib, maksudnya ke pokok gitu ya, karena emang anak saya itu mau nggak mau ya pasti jajan gitu, pasti kita mengeluarkan uang jajan. Jadi di sini yang benar-benar real, yang udah pasti dikeluarkan kayak gitu. Nah, di sini berasnya itu saya cuma 5 liter aja. Jadi kalau misalnya saya budgetin nggak 1 bulan sih sebenarnya. Nah, di sini 5 liter dikali 9.000, 45.000. Dan gas itu cuma 3 tabung, jadi saya kalikan 22.000 jadi 66.000. Minyaknya itu 26.000. Pempesnya itu 150.000. Uang jajannya saya patokin aja 100.000, itu kurang lebih ya. Dan uang jaga-jaga 100.000. Jadi uang jaga-jaga itu kayak apa ya, kayak buat jaga-jaga aja gitu. Kalau misalnya pokoknya harus punya uang buat jaga-jaga aja kayak gitu. Dan ini mau saya totalin semuanya itu, pokoknya ini sepengalaman saya ya. Jadi saya di sini cuma berbagi pengalaman aja, share aja kayak gimana sih pengeluarannya itu kayak gitu. Jadi di sini totalnya itu 487.000 ya. Nah, kemudian di sini saya juga mau tulis belanja bulanan yang kayak sabun-sabun, kayak buat sabun mandi kayak gitu, deterjen kayak gitu. Itu masuknya ke belanja bulanan yang selalu berubah-berubah. Nah, kenapa berubah-berubah? Karena emang kalau misalnya ada yang masih ada, otomatis kita nggak beli dong gitu. Jadi ini saya masukin ke list belanja bulanan yang selalu berubah-ubah. Jadi misalnya bulan ini saya nggak beli, ya udah bulan besoknya beli kayak gitu. Jadi sesuai apa yang dipakai gitu ya. Jadi kalau misalnya habis ya otomatis harus beli, kalau misalnya masih ada ya udah nggak beli kayak gitu. Nah, di sini ada sabun, sampo, pasta gigi, itu udah udah familiar banget, itu udah pasti harus dikeluarkan biayanya setiap bulannya. Dan di sini juga saya belinya itu nggak banyak, jadi cuma seperlunya, sesuai kebutuhan aja sih. Kayak sabun itu
saya cuma beli itu kalau nggak salah sih sabun Sinswing itu kan satu pak itu satu piece itu 4.000, jadi saya cuma beli kayak 3, jadi dikalikan 3 jadi 12.000 ya. Terus samponya saya bulet-buletin aja 10.000. Terus kayak deterjen sama molto itu saya belinya rencengan sih, jadi biar lebih irit gitu ya. Terus dan lain-lain itu kalau misalnya kita lagi beli apa atau apa, jadi saya masukinnya dan lain-lain aja ya, karena emang belanja kayak gini tuh nggak bisa di list satu persatu gitu. Dan ini mau udah saya list, udah saya totalin semuanya ya, jadi totalnya udah kelihatan berapanya. Dan di sini saya mau lanjut, di sini saya mau tulis biaya bulanan buat pesantren anak saya. Jadi pokoknya biaya bulanan, biaya kayak perlengkapan, kayak uang saku atau uang jajan gitu. Nah, di sini ada biaya-biayanya. Jadi biaya bulanannya itu sekitar 1 juta rupiah gitu. Terus di sini saya juga tulis uang saku sama snack kayak cemilan gitu, itu wajib tiap bulan dikirimin gitu ya. Jadi mau nggak mau tiap bulan itu emang harus dikirimin makanan gitu. Terus di sini ada biaya perlengkapan mondok, jadi kayak sabun, kayak sampo, pasta gigi, sikat gigi, pokoknya dan lain-lain sebagainya. Dan di sini biaya bulanannya itu 1 juta rupiah. Terus uang sakunya itu 200.000. Untuk snacknya itu 100.000. Terus biaya perlengkapan kayak mondoknya itu cuma 50.000. Jadi nanti kalau misalnya ada pengeluaran tambahan, biasanya sih Bu Ustazahnya atau gurunya itu menghubungi lewat via WA gitu ya. Jadi ini saya ancang-ancangnya segini aja gitu buat pengeluaran kayak uang saku sama biaya perlengkapan sih nggak dipatokin harus segitu ya. Nah, di situ dari saya totalin 1.350.000. Terus di sini saya mau tulis juga belanja mingguan. Nah, kebetulan belanja mingguan itu sebenarnya sih saya udah bisa konsisten, tapi belum sepenuhnya. Tapi di sini saya mau saranin buat teman-teman, lebih baik kita belanja mingguan karena emang ini buat menghemat sayuran gitu ya. Karena emang udah terbukti kalau belanja mingguan itu kita bisa mengatur masakan apa yang harus kita masak, terus budgetnya harus berapanya itu bakalan ketahuan gitu, bakalan kelihatan. Nah, di sini satu minggunya itu 100.000, 100.000, dan disitu maaf ya karena salah nulis, jadi dikaliin 4 jadi 400.000. Kalau uang jaga-jaganya itu 50.000, jadi 450.000 totalnya. Nah, terus ini semua totalnya itu ditambahin semuanya. Nah, pokoknya yang totalnya itu ditambahin yang tadi itu 385.000 yang buat biaya iuran wajib setiap bulan, bukan iuran wajib, biaya pengeluaran wajib setiap bulan. Terus belanja bulanan pokok 487.000, terus biaya pesantren, terus sama belanja mingguan 450.000. Nah, di sini saya totalnya itu sekitar 1 juta sekian. Ini lagi saya totalin ya, dan di sini saya langsung cerita aja. Pokoknya di sini saya nggak ada maksud buat pamer atau buat ria, ini hanya share aja sepengalaman saya. Budget yang saya keluarkan setiap bulannya tuh segini gitu. Jadi nanti bisa kelihatan apakah masih bisa nabung atau enggak gitu. Jadi ini juga sesuai pengeluarannya sesuai masing-masing ya, karena setiap orang tuh berbeda-beda kayak gitu. Dan ini totalnya itu 2.672.000. Ini lumayan besar ya. Pokoknya di sini itu saya cuma berbagi pengalaman aja, berbagi cerita, dan mudah-mudahan setelah kita menulis kayak gini, jadi kita bisa mengatur keuangan rumah tangga kita gitu ya, maksudnya bisa mengatur keuangan rumah tangga. Nah, di sini biaya tak terduga saya tulis aja iuran kayak apa ya, pokoknya suka ada aja sih biaya-biaya yang nggak terduga gitu. Jadi saya mau masukin aja di situ 100.000, jadi totalnya itu 277.000, maksudnya 2.772.000 gitu ya. Pokoknya sebisa mungkin saya
masukin aja kayak biaya tak terduga, kayak biaya-biaya gitu saya masukin aja biar kita tahu gitu ancang-ancangnya. Nah di sini pokoknya saya tulis semuanya ini yang setiap bulannya saya keluarkan itu wajib banget. Dan kadang kalau misalnya saya lagi, nah ini ya saya mau rinci lagi, mau saya sebutin lagi pengeluaran wajib setiap bulan: listrik, sampah, paket data, kayak gitu-gitu. Terus di sini juga biaya bulanan pokok, pempes itu tuh udah wajib banget. Terus uang jajan tuh karena gini ya, kadang anak saya tuh lagi mau jajan ke Indomaret, itu tuh biayanya itu ngambilnya dari situ. Kadang uh, bisa 50.000, bisa 25.000 gitu. Nah pokoknya terus biaya kayak bulanan gitu udah ditulis ya. Nah ini kayak biaya pesantren ini karena emang jumlahnya besar, jadi ini bener-bener menguras keuangan gitu, tapi nggak apa-apa. Nah pokoknya semuanya harus rinci banget ya, harus kita totalin sebisa mungkin, jadi kita tahu berapanya, jadi uang itu nggak bingung larinya gitu. Takutnya kalau kita nggak tulis bingung juga, ini segini kemarin uang segitu kemana ya kayak gitu. Dan di sini juga saya lupa, ternyata saya juga punya dan di sini saya bukan sempetin sih, saya budgetin buat tabungan itu 200.000, itu wajib banget. Jadi kita harus mau nggak mau harus punya tabungan walaupun sedikit, tapi mudah-mudahan bisa buat jaga-jaga juga kalau misalnya kayak mau pergi kemana, atau ada nikahan temen atau nikahan saudara kayak gitu, itu ngambilnya dari tabungan sih kayak gitu ya. Nah di sini saya nggak sebutin berapa gaji yang saya dapat, maksudnya yang keluarga saya dapat, tapi di sini saya cuma mau share rincian-rinciannya aja. Dan di sini mudah-mudahan teman-teman bisa mengerti ya, dan mudah-mudahan teman-teman bisa memanage keuangan dengan baik. Dan di sini pun saya hanya cuma mulai belajar, emang sambil belajar, dan saya pun emang boros banget. Kalau misalnya nggak ditulis kayak gini emang boros banget, kalau apalagi kalau misalnya kayak beli makanan mateng kayak gitu, itu boros banget ya, udah pasti boros banget. Oh iya, di sini saya hampir ada yang satu yang lupa. Jadi di sini saya juga punya arisan. Jadi arisan saya, maksudnya arisan istri. Kalau tadi sih arisan keluarga. Jadi arisan saya juga punya arisan, satu bulannya itu 104.000, dan ini harus dikeluarkan wajib banget 104.000. Jadi totalnya itu sekitar 3 juta sekian sekian ya. Jadi pengeluaran tiap dalam satu bulan itu pokoknya totalnya itu sekitar 3 juta sekian sekian, itu udah termasuk tabungan ya. Jadi kita udah tenang gitu, udah punya tabungan kayak gitu. Nah sekian dulu aja video dari saya, mudah-mudahan bisa bermanfaat, dan ini saya cuma hanya nge-share aja pengalaman saya. Jadi sekian dulu video dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sampai jumpa lagi di video selanjutnya ya.